Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ganjalis TV. Oke, di konten kali ini aku udah lama banget nggak upload di channel ini, dan di konten kali ini sedikit lebih segar dan lebih beda dari biasanya dan dari YouTuber lain. Sini aku bakal nge-reaction, kita akan nobar bareng sih, bukan nge-reaction, kita akan nonton bareng atau nobar sebuah acara yang dulunya pernah hits di tahun 2005-an, di tahun 2003 sampai tahun 2005, yaitu acara Dunia Lain. Nah, Dunia Lain adalah sebuah serial acara realitas yang pernah ditayangkan di saluran televisi, yaitu televisi Trans 7 di Indonesia pada tahun 2003 sampai 2005. Ini informasi bagi kalian yang belum tahu ya. Nah, acara ini dibawakan oleh Hari Panca. Ini adalah salah satu pelopor acara realitas bertemakan supernatural yang ada di Indonesia. Dan kepopuleran dan tingginya rating acara serial ini pada masanya ini telah memancing munculnya acara-acara pesaing lainnya di saluran televisi. Ya, yang akhir-akhir beberapa tahun kemarin yang viral itu adalah Jejak Paranormal. Ya, mirip-mirip seperti ini, cuma nggak pakai uji nyali, cuma lebih ke penelusuran. Dan kalau ini lebih real ke uji nyali, ke arah uji nyali. Jadi ini untuk uji nyalinya, ini peraturannya untuk di tayangan waktu itu, jadi di jam 12.30 malam sampai jam 5 subuh, kalau nggak salah jam 5 atau jam 4 subuh, itu seorang peserta itu diharuskan untuk beruji nyali, berdiam diri dengan beberapa kamera pantauan yang nantinya akan memantau segala aktivitas yang ada di area tersebut. Nah, setiap peserta uji nyali nanti akan dinyatakan gagal kalau misalnya dia menyerah dan melambaikan tangan ke kamera. Nah, itulah serunya. Dan nanti peserta uji nyali ini bakal dinyatakan lolos apabila dia akan beruji nyali sampai pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau waktu yang belum ditentukan itu selesai, terus pesertanya melambaikan tangan ke kamera, itu berarti dia menyerah. Oke, ini adalah salah satu episode di mana episode yang paling seru dan paling menegangkan, dan ini menurutku ya, ini penampakannya ini paling fenomenal. Oke, kita akan tonton sama-sama ya. Nanti kalau kalian pengen nonton fullnya, nanti aku kasih linknya di deskripsi. Nah, ini aku matikan tag. Lebih seram. Dan saya akan mengajak Anda untuk kembali menyaksikan Dunia Lain episode Lawang Sewu. Ini adalah pembawa acara paling fenomenal ya, pembawa acara misteri paling fenomenal. Jangan meniru apapun jauh yang dari ada pusat kota Semarang, berdiri sebuah. Jadi dulu ini acara ini ditayangkan pada jam 10 malam, 10 sampai jam 11 malam lah ya, untuk malam hari. Jadi kalau yang 9 malam itu nggak ada ya. Kalau yang 9 malam ke bawah itu sinetron. Tapi kalau jam 10 malam itu semuanya misteri, termasuk Lawang Sewu ini. Dan kalau nonton di malam minggu itu lebih mantap ya. Dunia Lain mencoba memasukinya untuk menyingkap misteri apa yang ada di lorong-lorong gelap di dalam gedung tua ini. Manusia ini Mari. Kini saya berada di Lawang Sewu, sebuah gedung tua peninggalan zaman Belanda yang terkenal sangat angker di seantero kota Semarang. Anda harus ikut bersama saya untuk menyusuri misteri gedung tua ini. Nice.
Lightning coy. Sejarah Lawang Sewu. Ini mulai dibangun tahun 1863. Nah, seluas tanah ini luasnya kurang lebih 2 hektar. Di sini ditempati waktu itu perkantoran kereta api Belanda. Nah, setelah Belanda di sini beberapa tahun, Ya. Jepang masuk. Jepang menguasai perkantoran gedung Lawang Sewu ini selama kurang lebih 3,5 tahun. Nah, setelah Oke. Jepang kalah, ini ditempati perkantoran kereta api bergabung dengan tempat perkantoran Angkatan Darat mulai tahun 1950 sampai 1996 sampai sekarang kosong. Jadi perebutan gedung ini membawa korban orang-orang Indonesia yang banyak meninggal. Ceritanya banyak yang dibantai, banyak yang kepalanya dipotong sampai kepalanya nggak ada. Kalau kemungkinan dulu kalau orang-orang bilang di bawah itu ada penjara di bawah dalam tanah. Jadi selain untuk dinyali, ini awal-awalnya ini dikisahkan awal-awal dari tempat itu seperti apa ya, asal usulnya itu seperti apa. Jadi kita juga belajar mengenai sejarah sebuah tempat, asal usulnya itu kenapa bisa angker itu seperti apa. Oke, lanjut. Kita pikir mungkin zaman Belanda itu Jadi ada untuk menangkapi pendidikannya, orang-orang kita yang terlalu ekstrim. diselipkan sebuah Mungkin pendidikan. orang ini kalau mau memberontak sama orang Belanda, kita masukkan ke penjara bawah tanah itu. Hampir ratusan penunggu roh halus di gedung Lawang Sewu. Makanya orang bilang gedung Lawang Sewu ini gedung angker. Tapi kalau orang bilang seperti paranormal dari Jakarta itu, yang lantai 3 itu khususnya tuh orang-orang company yang meninggal di situ, sama yang lantai 2 itu banyak gabungan orang company. Dan nanti orang Jawa, bakal orang kumpulkan Indonesia ya sama kalau orang Jepang. misalnya Kalau cerita lantai 2, 24 lantai itu dasar itu, lantai 1 itu kepanjangan nanti bakal orang-orang jadi meninggal yang kecelakaan di jalan tuh masuknya ke dalam gedung Lawang Sewu. Cerita bapak-bapak yang pernah lihat di gedung Lawang Sewu ini, Mbak. Terowongan yang paling menakutkan yang ini, kita akan masuk itu nanti. Soalnya itu jarang orang-orang masuk di terowongan. Anjir, ini sudah asli kangen banget sama acara budaya ini. Ini kalau sampai ada, aku bakal nonton setiap malam. Mungkinkah keangkeran Lawang Sewu disebabkan oleh masa lalu yang kelabu? Sebenarnya apa yang pernah terjadi di Lawang Sewu? Nah, ini adalah hebatnya seorang Tempat ini kameramen. memang tempat untuk pembantaian zaman itu Tunggal. zaman kolonial Belanda, kan? Atau sampai zaman Jepang. Saya sering di sini tuh dipanggil dengan Jepang. Ya, berhubung saya tuh dulu itu Kai Bodang, Sinendang, kalau sekarang Hanra Hansip. Tunggu. Cemeri itu. Ini sanksi goro. Kalau yang aneh misterius itu saya sudah kontrol di sini. Itu malam-malam pun itu saya bisa bertemu dengan seorang Belanda. Saya tanya diam saja. Tapi bisa bersama-sama jalan dengan saya. Setelah itu, Pak, apa kamu seorang perwira? Ini disclaimer terlebih dahulu ya. Ini kalian mau percaya atau tidak itu terserah kalian. Jadi di sini aku nggak menuntut tuh kalian harus percaya dengan ini. Nggak. Kalian terserah mau percaya dengan ceritanya atau tidak, terserah kalian ya. Kalau aku untuk sejarahnya, karena ada saksi matanya ya aku percaya gitu. Piket, Bapak perwira piket, diem aja. Tok. Tapi tetap saya tanya, ini Bapak mulai kapan piket kok saya nggak diberitahu? Karena saya itu sebagai seorang pelayan pintu 1000, pelayan piket. Jadi kalau ada piket baru saya tahu. Itu kok jam berapa kamu datang di sini, diem aja. Jadi begitu terus belok, itu ya setengah 3 menjelang hari Fajar. Ya, itu belok di WC, itu dia kencing, krocok, khawir, streng berbodem, kencing berdiri, tidak sopan. Tetap diam aja, tutup, saya buka, kotong WC-nya itu. Ini baru ceritanya sudah Jelas merinding. kalau saya bertemu dengan Memedi itu. Untuk gedung yang sebelah sana
Nah itu Mbak, itu pada waktu tertentu itu memang terlihat seperti ada laki-laki yang dia cuma berdiri aja, dia tidak menampakkan untuk menakuti apa-apa, dia cuma berdiri aja. Mungkin dia cuma memasuki kehidupan manusia aja, cuma itu aja, tidak menakuti. Cerita keangkeran Lawang Sewu membuat saya semakin penasaran. Untuk membuktikannya, akan dilakukan deteksi oleh teman-teman ahli metafisik. Kayak ini dengan bantuan kayak kesurupan dulu ya. Ini untuk mendeteksi apakah di sini layak untuk dan dijadikan di sini adalah Pak Somali, tempat ujian ahli metafisik yang akan membantu dia untuk mencari tempatnya terlebih dahulu gitu. Bantu juga dengan Mas Eko. Tapi tetap ada aura mistisnya itu tetap terasa gitu. Mungkin karena memang ini nanti adalah kita akan memanggil salah satu-satunya dulu acara misteri ini, kita akan masuk yang nggak ada saingannya. Sukmawan ini, kemudian nanti yang akan mendeteksi dari makhluk ini. Misterinya terasa sekali. Selamat malam. Kaulo saking dunia lain, nyuwun mangke mendeteksi tempat menika. Ini bahasa Jawa ya, ini bahasa Jawa ya. Nunjuke sinten sing mlebu wonten ing tlatah Lawang Sewu. Ini Ki Gumber, salah satu penunggu Lawang Sewu ini. Ini berbentuk jin. Kok jaluk tolong gitu, soalnya ono sing ora lero nek diwiki liwat ngene. Kenapa? Iki kok Nah, itu nambah. ada yang menggambar apa Tuh yo, sosok yang tuwa memasuki iki tubuh aku dari media sikono kopi. Ini konsepnya menarik Gambarnya sekali. berupa apa? Bisa dilihat? Iki jenenge iki jenggot. Yo. Umure wis Oh, ini tahun. sosok yang penunggu di sini. Nek iki mbene Mbah Banyak Bro. memasuki mediator ya. Iya. Manggon. Iki ono sing mau dilewati ning wantel puru. Ya, oke. Mistis, ada bagus mistisnya coy. Dia tidak minta dibuka loh pintunya. Kenapa? Tidak. Karena itu nggak berkendak untuk kita masuk. Oke. Ono gede ngene bungker. Ada ular yang melingkar di tembok ini. Ya. Ini bersisik seperti emas ya. Kok jenenge Ki Godem. Itu namanya Ki Godem. Ya. Iki ono sahiji putuku sing awujud butuh gondrong irat abang siungan nang kene. Di sini Ini ada apa nih? Di sini ada cucunya dari Mbah ini. Ini berbentuk raksasa, bermata merah, ya, bertaring. Nah, di sini ada harimau loreng ya, besar sekali. Dia akan marah kalau kita masuk. Jadi kalau diganggu dia akan marah. Dia kalau sudah mencakar begini, itu sulit obatnya. Kalau kita memaksakan masuk. Oke, Kita jalan ya. Ya, mari. Mari. Enggak serang ngagetin nih, sumpah. Terus kalau mereka ya Gimana? Enggak. Gue nggak bisa teriak kalau karena ini malam ya. Ini Kalau belum jadi nggak bisa teriak. cukup sebelah iki nopo gede. jadi Ada apa di situ, Pak? di sini ada buaya, kemudian ada ular hijau. Punya nggak sih? Kalau ini pasti full berarti Ibu kok Namanya Ki Bonyok. lo nggak bakal skip ya? Jen. Bakal skip. Ono kumpul
Horor demi Nah, Ini tempat uji ini nyali adalah yang tempat paling cocok. fenomenal di mana perlu tak ya aku nggak mau spoiler, tapi ini bakal jadi tempat uji nyali nanti. Kalian bakal lihat nanti kalau kalian belum pernah nonton yang tayangan ini, kalian harus nonton dan harus lihat. Ini bakal seru sekali. kan iki cukup anggotmu golek nggon soalnya ini pancen cita. Jadi di sini tempat yang paling cocok menurut beliau untuk uji nyalinya. Paling angker. Paling angker. Jadi semua Paling angker. Paling kekuatan angker ya, ingat paling angker. Lawang Sewu ini tertemunya di tempat ini. Muga-muga acaramu Itu adalah tempat titik kumpul para makhluk yang ada di situ. Katanya seperti itu. Baik. Pemirsa tidak diragukan lagi. Lawang Sewu memang angker. Masih adakah yang berani untuk uji nyali di tempat paling angker di gedung ini? Lokasi uji nyali. Berbahaya sekali. Sangat angker sini. Enggak berani. Berani lah. Pengen coba aja. Aduh, Nah, saya iya. pikir-pikir dulu tuh, Pak. Berani. Enggak berani ya, Pak? Nah, ini adalah sosok fenomenal serta paling fenomenal yang selalu seliwerannya ada di YouTube. Kalian bisa cek sendiri di YouTube, banyak sekali. Salah satunya ini ada ini. Kalian tonton sendiri lah ya. Terus Sekarang Anda di tempat paling angker ini adalah versi full dan versi HD-nya. Kalau yang di Lawang Sewu ini. munculan di Dan Anda saya beri kesempatan ya agak buruk, Untuk tapi kalau ini melihat versi situasi. full dan versi HD-nya. Ya. sini arahnya. Nah, Saya ke sana. Ya. ini kalau dia punya YouTube dari YouTuber loh, asli. Kalau dia punya YouTube dulu tuh, kalau dia punya YouTube dia pasti bakal jadi YouTuber. Pasti bakal terkenal, asli bakal terkenal. Ya. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada seseorang yang menyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali kita kali ini. Mari kita berkenalan dengan peserta kita. Siapa namanya? Muhammad Wahyu Supriyanto. Dipanggilnya apa? Wahyu. Wahyu. Oke. Mas Wahyu Jangan sudah siap lupa untuk ikut uji Supri, nyali ini. siap saja. Lalu sebelum ikut uji nyali ini, apa Mas Wahyu pernah ada interaksi atau ada pengalaman dengan hal-hal gaib? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum pernah. Kembali bisa Pak Somali Berinteraksi jelaskan sama pada sama peserta makhluk kita situasi dan kondisi tempat uji nyali kita nih di Lawang Sewu ini. Ya, bisa. Dari sana ada Mbak Siluman, ada buaya, ada ular, ya, yang itu Asli ini tuh sudah nostalgia pernah sekali ke sana. gitu. Kemudian dari sana Mungkin kalau ini sana, viewsnya banyak, ini aku sekali bakal lanjut makhluk ke jahat. versi apa, Suatu episode yang lain. sini. Ya, semacam kera, semacam genderuwo, semacam segala macam ada dari sana. Ya. Gimana udah dengar sendiri? Masih ingin terus? Masya Allah. Jadi gini, saya akan jelaskan peraturannya. Di sana nanti Ini ada kamera peraturan uji nyalinya ya. dan juga ada inframerah. Nanti kita akan meninggal Mas Wahyu di sini, meninggalkan di sini sendiri dengan dengan lampu yang menyala. Lalu nanti lampu akan dimatikan dan gelap. Jadi ini waktu uji nyali itu Nanti kita lampu dan semua yang ada di situ itu dimatikan kecuali kamera dan lampu inframerah. Kalau lampu inframerah itu cuma ada di kamera, kalau di lokasi itu nggak bakal terlihat. Jadi lokasinya itu gelap gulita, tidak bisa melihat satupun, apapun yang ada di situ itu nggak bisa melihat. Lanjut. akan memantau Mas Wahyu lewat kamera inframerah. Nah ini versi inframerahnya ya, warna Nanti kita akan abu. lihat di monitor. Nanti apabila Mas Wahyu ingin mundur atau menyerah, Mas Wahyu tinggal melambai ke kamera atau berteriak karena kita juga ada mikrofon. Ya. Gimana sih? Insyaallah. Oke, kita mulai. Siap. Oke, selamat ya. Siap Mas Wahyu. Anjir, ini sudah mulai ya, ini sudah mulai. Kan ada ketegangan, tapi kalau awal-awal ini biasa aja ya. Ini di ruangan monitor, kecengan sedikit. Nah ini lampunya mulai dimatikan ya, gelap gulita, nggak bisa melihat sekitar sama sekali. Nah, tuh, bisa kalian lihat ya. Nah ini menggunakan inframerah tanpa penerangan apapun.
jam 1. Artinya baru 1 jam dia ada di situ. Nah, ini udah mulai terdengar suara-suara ini. Interaksinya udah mulai kelihatan. Asli merinding sumpah. Nah, ini perhatikan di pintu. Tolong mas, Allah, Allah. Merinding. Sumpah merinding, itu ada bayangan putih. La ilaha illallah. Mas, tolong mas. Kenal kan dia? Nah, itu dia. Pak 2 asli. Nah, ini kalau misalnya lihat tayangan ulangnya nanti ya. Cuma lampunya padam, terus itu gubrak gitu di situ. Nggak tahu, terus ada kayak suara kera. Habis itu yang terakhir yaitu rambutnya gondrong, pakai baju putih. Tuh. Panjang, mukanya tapi nggak begitu jelas. Takutnya nggak, cuman saya takutnya kalau membahayakan diri saya. Begitu. Mas Mali bisa tolong diceritakan apa yang dia alami setelah kita seperti kita di suara-suara dan ada bayangan putih ya. Itu makhluk yang dari atas tadi, yang kera-kera itu muncul ke sini. Ya, kemudian suara-suara itu hentakan dari penunggu yang di atas tadi, yang raksasa di atas. Kemudian yang dari sana tadi itu adalah peri yang tinggal di atas turun kemari. Lewat mau ke lorong sana, kembali ke sana lagi. Terus Mas Wahyu, gimana nih setelah Mas Wahyu mengikuti uji nyali ini? Ya. Apa yang ada di pikiran Mas Wahyu? Insya Allah semakin menambah iman saya bahwa di dunia ini kita tidak hanya berhubungan dengan makhluk yang lahir, tapi juga ada makhluk lain sekitar selain kita yang kita harus kita akui. Tapi bagaimana Mas Wahyu adalah seorang yang menyali besar karena sudah ikut dalam uji nyali dunia lain ini walaupun gagal ya. Iya. Pemirsa, demikian tadi akhir dari uji nyali kita kali ini. Dan setelah kita dinyatakan gagal. Nah, untuk episode ini cukup menegangkan dan itu sangat kelihatan jelas ya penampakannya, entah itu apapun itu ya. Kalian ya silakan berpikir positif aja, mungkin itu memang bayangan penampakan atau apapun ya, terserah kalian mau begitu hoax atau enggak, tapi yang jelas di zaman itu enggak ada yang namanya hoax. Apapun itu tetap seru, entertain, dan menghibur. Mas, kita akan bersiap. Pendapat ulama. Jangan sampai kemudian kita mempunyai rasa takut di tempat-tempat yang gelap itu. Kalau kita misalnya punya rasa takut terhadap harimau atau ular di dalam ruangan itu nggak masalah. Itu bersifat syar'i. Tapi kalau misalnya takut kepada setan, itu di situ sangat dilarang di dalam Islam. Oke, untuk konten kali ini aku bakal akhiri konten mabar kali ini mabar. Untuk konten mabar kali ini aku bakal akhiri sampai di sini. Dan kalau kalian suka dengan konten mabar seperti ini, aku bakal perbanyak lagi di konten-konten selanjutnya, dan nanti aku bakal bikin konten yang lain untuk episode-episode yang lain. Karena banyak sekali aku juga penasaran dan bisa bernostalgia. Nah, itu zaman waktu aku masih SD kalau nggak salah. Dan terima kasih yang sudah menonton konten ini. Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Selamat malam.